warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Lakandi, absen 33, Prodi PGMI 1G. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumentasi saya mengenai inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital. Pada era revolusi di industri 4.0 saat ini, dalam bidang kehidupan, khususnya teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Banyak bermunculan dan saling kompetitif dalam menciptakan inovasi dan mengembangkan kecanggihan yang sebelumnya sudah ada, namun dikembangkan lagi hingga sangat sesuai dengan perkembangan zaman seperti pada saat ini. Terlebih pada awal tahun 2020 kemarin, terjadi pandemi di hampir semua negara di dunia yang mengakibatkan aktivitas masyarakat pada umumnya harus mau tidak mau dibatasi demi meminimalisir terjadinya proses penularan dan penyebaran virus COVID-19 yang sudah hampir berlangsung 1 tahun ini. Khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu inovasi yang paling banyak digunakan dan marak saat pandemi seperti saat ini, yaitu proses pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, asalkan jaringan internetnya mumpuni untuk membuka aplikasi tersebut. Sebenarnya inovasi semacam ini sudah ada dari beberapa waktu lalu, seperti platform pembelajaran online, seperti halnya Ruang Guru, Zenius, Fahamify, aplikasi les online GO, dan lainnya. Bahkan pada beberapa aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud dapat diakses oleh seluruh pelajar di Indonesia secara gratis. Menurut saya, hal tersebut ialah upaya pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan internet dan pemanfaatan gadget serta teknologi dan informasi pada era yang disebut 4.0 saat ini, yang apapun bekerja menggunakan gadget, mesin, dan juga internet, yang tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Tidak hanya berpacu pada old literasi, pada saat ini kita harus menyiapkan diri untuk menerima new literasi sebagai modal dasar untuk berkiprah atau berkecimpung di masyarakat. Sebagai generasi education pada era revolusi industri 4.0 yang meliputi, kita harus mengetahui data literasi, yaitu perkembangan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan big data berupa informasi di dunia digital, dan mampu memahami cara kerja mesin dan aplikasinya, dan semakin terpacu dan dituntut untuk mampu memahami literasi tentang manusia, sosial, humaniora, dan komunikasi serta desain. Dengan dilakukannya kebijakan Dirjen Bilmawas seperti reorientasi kurikulum, yaitu hadirnya literasi baru berupa data dan informasi teknologi yang akan terus berkembang dan dikembangkan serta diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik. Unit khusus lifelong learning yang dapat disarankan untuk perguruan tinggi untuk memiliki unit yang khusus memberikan edukasi dan layanan lifelong learning, seperti di IAIN Tulungagung yang memiliki akun LMS yang sangat mudah diakses baik dosen dan mahasiswa serta minim data yang digunakannya. Jadi hal tersebut sangat efektif dan inovatif dan serta efisien yang digunakan pada saat pandemi seperti saat ini, serta dapat berlangsungnya proses kegiatan pembelajaran walaupun tanpa tatap muka secara langsung. Hal tersebut diyakini sesuai dengan inovasi era 4.0 yang praktis dan multifungsi motonya, dan strategis dalam pemerataan akses pendidikan di lingkungan kampus selama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran daring seperti saat ini. Akan tetapi tidak hanya situs-situs resmi saja yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses ilmu pendidikan, melainkan sosial media turut berperan penting digunakan sebagai tempat untuk berbagi dan mengakses ilmu, baik melalui sosial media berupa WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, YouTube, blog, forum, dan lain sebagainya. Karena generasi pada zaman ini mengalami tantangan yang begitu hebat dari zaman ke zaman, yaitu
milenial bukanlah hambatan dalam mendidik generasi penerus bangsa, melainkan kecanggihan teknologi justru harus dimanfaatkan dan menjadi media bagi praktisi dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan generasi masa depan. Bagaimana pendidikan menjawab tantangan zaman sehingga bisa melahirkan anak-anak yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang iptek, sekaligus tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur di masyarakat. Maka pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang terus-menerus mengalami perubahan dan diharapkan mampu untuk menyelaraskan antara perubahan zaman yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai budi pekerti. Dengan begitu, sekolah atau lembaga pendidikan bisa menjadi benteng moral bagi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh beriringan dengan teknologi dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Melalui pendidikan, karakter yang bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi penerus guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Demikian argumentasi saya mengenai inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital pada saat ini. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.